maka gangguan kesehatan mental ini akan muncul. Nah, kita sering sebutnya sebagai baby blues itu. Beberapa penelitian ya di Asia itu angka dari baby blues bisa mencapai 70 hingga 80%, yang artinya 8 dari 10 ibu nifas itu pasti dia mengalami gejala atau sindrom baby blues ini. Bibit-bibit baby blues ini sudah terjadi atau sudah ada di badan ibu ketika dia hamil ya. Jadi makanya orang-orang tuh bilang ya, sebelum hamil tuh siapin mental dulu. Apalagi orang Jawa itu ada mitos kalau nggak boleh ibu nifas tuh tidur siang. Iya, katanya tuh darahnya naik, darahnya jadi putih. Wah, saya kayak baru tahu itu. Ya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua. FKUM punya cerita, ceritanya dimulai dari anamnesis. Baik, saya Farsya Septiananda, mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang akan menemani Laskar Medika semua dalam obrolan santai tapi berbobot seputar riset, kesehatan, dan juga dunia medis. Nah, di edisi ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu mengatasi gejolak emosi pasca persalinan. Dan di sini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, Bidan Elisa Dani Kurniawati, Sarjana Kebidanan Magister Kebidanan. Baik, selamat datang Ibu Elisa. Ya, terima kasih. Baik, senang sekali kita dapat berbincang santai dengan Ibu Elisa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Ibu Elisa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Laskar Medika. Baik, halo Laskar Medika. Saya Bidan Elisa Dani Kurniawati. Saya adalah dosen di Prodi Kebidanan FKUM. Nah, di sini nanti hari ini kita akan bahas ya tentang bagaimana gejolak emosi pada ibu pasca persalinan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini topik yang sangat bagus ya Ibu, karena setahu saya ya, meskipun selain ibu-ibu yang sudah hamil ataupun pasca persalinan, banyak juga anak-anak muda yang merasa takut untuk hamil, apalagi takut untuk melahirkan. Mereka bilang kayak marriage is scary. Mungkin dengan adanya Ibu Elisa di sini, kita bisa membantu para Laskar Medika untuk lebih bisa mengatasi itu semua ya Ibu ya. Oke, kita langsung saja ya Ibu. Di sini tuh banyak sekali istilah baby blues ya Ibu. Ini beredar banget di masyarakat. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih yang terjadi pada psikologis Ibu pasca persalinan itu Ibu? Ya, nah di masa setelah persalinan ini kan masa-masa gejolak emosi dari seorang ibu itu ya, karena dia mendapati perannya sebagai ibu baru dan jadi masa ini adalah masa adaptasi ya, karena banyak peran yang harus dilakukan sebagai istri, sebagai ibu baru, kemudian mungkin kalau ibunya bekerja juga sebagai ibu bekerja gitu. Maka pada periode masa nifas ini sangat sering terjadi gejolak dari emosional itu. Nah, ketika seorang ibu itu gagal adaptasi pada emosinya, maka gangguan kesehatan mental ini akan muncul. Nah, kita sering sebutnya sebagai baby blues itu. Biasanya ya tiba-tiba sedih, kemudian tiba-tiba tidak mau berinteraksi dengan orang gitu ya. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, jadi Laskar Medika mungkin yang punya gejala-gejala seperti ini itu bisa mantengin episode kali ini dengan serius ya. Oke, tadi kita membahas tentang baby blues ya Ibu. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang setelah melahirkan. Namun mungkin bisa dijelaskan seberapa seringkah baby blues ini bisa terjadi? Apakah hal ini itu termasuk hal yang wajar bagi ibu pasca persalinan? Ya. Untuk prevalensinya sendiri ya, baby blues dan postpartum depression ini kan gejalanya hampir mirip ya, tapi dengan episode yang lebih mayor kalau untuk postpartum depression. Nah, secara beberapa penelitian ya di Asia itu angka dari baby blues bisa mencapai 70 hingga 80%, yang artinya 8 dari 10 ibu nifas itu pasti dia mengalami gejala atau sindrom baby blues ini. Cukup tinggi ya Ibu angkanya ini. Nah, dari 80% ini
15% di antaranya itu berlanjut ke episode yang lebih tinggi, yaitu PPD atau postpartum depression. Nah, di Indonesia sendiri angkanya mencapai 70% ya. Dan 25% dari 70 itu dia berlanjut ke postpartum depression. Kemudian saya juga sama teman-teman ya melakukan penelitian. Hasil penelitian kami di Kecamatan Dau Kabupaten Malang tahun 2024 itu prevalensi dari baby blues syndrome ini mencapai angka 46%. Ya, lumayan cukup tinggi lah ya. Tinggi ya, Kalau hampir setengahnya ya. iya, Bu, ya. jadi hampir 5 dari 10 orang ibu dia mengalami baby blues syndrome gitu. Oke, baik Ibu. Tadi kita juga setelah tahu kalau baby blues ini memang sangat tinggi ya angkanya Ibu. Mungkin juga ada beberapa orang yang merasa dia itu baby blues tapi dia tidak baby blues itu juga. Dan mungkin bisa dijelaskan apa sih faktor-faktor yang bisa membuat seorang ibu ini bisa lebih rentan mengalami gangguan emosi pasca melahirkan, khususnya baby blues atau bahkan ke postpartum depression ini. Iya, nah kalau kita ngomongin faktor pasti nanti akan berujung ke dampak ya. Jadi ada faktor kemudian berdampak pada gangguan baik ibu maupun bayinya. Nah, kalau dari penelitian Schwartz 2019 ini dia menganalisis bahwa sebenarnya bibit-bibit baby blues ini sudah terjadi atau sudah ada di badan ibu ketika dia hamil ya. Jadi makanya orang-orang tuh bilang ya sebelum hamil tuh siapin mental dulu. Iya, Nah, betul. siapin mental itu tujuannya ya untuk ini agar kedepannya selama kita hamil kemudian kita bersalin dan masa postpartum itu tidak terjadi baby blues maupun depresi. Dari sini dijelaskan bahwa ada mikroglia dan sitokin proinflamasi yang mengalami peningkatan selama kita itu hamil, selama seseorang ibu itu hamil. Dan ketika melahirkan itu nanti dia akan turun. Nah, beberapa hormon juga mempengaruhi adanya hormon estrogen, progestin atau progesteron dan juga kortisol. Ketika saat hamil itu hormon ini tinggi karena untuk mempertahankan kehamilan. Nah, saat ibu itu melahirkan hormon itu menurun drastis. Jadinya itu mempengaruhi ke emosi dari ibu. Makanya timbullah baby blues ini. Kemudian ketika estrogen dan progesteron turun drastis, terus kortisolnya juga naik. Kita tahu sendiri ya kortisol itu kan hormon yang kecemasan. Iya. Jadi semakin kecemasan ibu itu meningkat, semakin baby blues syndrome ini tampil dia. Jadi ibunya sering sedih, tiba-tiba menangis, kadang tiba-tiba habis seneng, terus tiba-tiba nangis kayak gitu. Jadi ya masalah kesehatan mental tuh memang kita gimana ya ngomonginnya, ibunya tuh sehat secara fisik tapi nggak kelihatan ya. Kalau mental tuh sakitnya nggak kelihatan. Begitupun juga fungsi imunnya dari maternal itu juga mempengaruhi. Kemudian dari faktor lingkungan, mungkin ada stresor, mungkin setelah bersalin itu dia mengalami masalah pada mungkin daerah payudaranya karena menyusui. Nah, kemudian ada komplikasi-komplikasi lain ya. Itu akan sangat mempengaruhi emosi ibu. Jadi psikologis, apalagi itu kalau kita jadi ibu baru ya setelah melahirkan harus menyusui, harus perawatan diri juga ya karena mungkin luka, mungkin operasi atau luka jahitan itu akan sangat memakan banyak waktu untuk kita kurang istirahatnya. Nah, ketika istirahat itu kurang, pasti kita juga kan emosi itu pasti Iya, akan betul mempengaruhi ya. Nah, itu juga faktornya. Nah, ternyata dampaknya tidak hanya pada ibu ya. Ketika ibu itu mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan psikologis ya, dampaknya itu juga pada bayi. Nah, bayi itu juga akan mengalami imatur imun sistem. Jadi sistem imunnya itu akan tidak sempurna gitu seperti bayi-bayi yang pada ibu yang sehat secara fisik dan mental. Kemudian apalagi ya, mungkin di saat episode berikutnya, saat bayi itu sudah tumbuh besar, sudah umur 3 bulan, 4 bulan atau mungkin 6 bulan ya, masa MPASI itu juga akan gimana membuat stresor juga bagi ibu. Mungkin anaknya GTM lah, Oh iya, betul. gak mau makan, terus habis itu BB-nya gak naik-naik, malah KMS-nya turun, itu malah bikin tambah stres lagi. Habis itu semakin stresor datang, ya itu episode baby blues atau depresinya itu akan muncul kembali. Jadi selama masa pengasuhan bayi itu sebenarnya
memang butuh support system sih. Gitu ya. Oke, baik Ibu. Jadi memang support system ini sangat diperlukan ya Laskar Medika, apalagi untuk ibu pasca persalinan, karena mereka benar-benar banyak sekali beban yang harus ditanggung ya Ibu, dari mengurus diri sendiri, bahkan ya mempunyai buah hati yang baru didapatkan gitu ya mungkin Ibu. Nah, mungkin banyak sekali ibu di luar sana itu tidak paham mengenai baby blues dan mereka merasa aku tidak baby blues, tapi ternyata dia mengalami hal itu. Tapi mereka tidak menyadari dan lingkungannya juga tidak support gitu ya Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya ibu ini tidak dia kondisinya itu tidak ditangani dengan baik, mungkin apa dampak yang bisa terjadi baik bagi ibu, bayi dan juga dinamika dari suatu keluarga itu sendiri Ibu? Nah itu tadi juga dari berbagai faktornya ya. Setelah faktor itu muncul, mungkin ada faktor-faktor lain juga, ada sosiodemografi, ada mungkin dia psikologi faktornya dari sebelum dia hamil dia sudah mengalami stressful life event, kemudian memang ada masalah psikologi sebelumnya, kemudian beberapa penelitian juga mengatakan ada faktor dari obstetriknya yang tadi masalah yang sudah saya sebutkan ya, ada masalah tentang kurangnya pengetahuan mungkin ya tentang perawatan diri, kemudian operasi SC mungkin pemulihannya lebih lama gitu ya. Dan ada faktor budaya juga yang mempengaruhi ya, karena budaya-budaya tertentu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tadi ikatan karena masa awal dari bayi lahir ini kan membutuhkan ikatan ya antara ibu dan bayi. Ketika ibu itu mengalami gangguan mental, maka ikatan atau bonding antara ibu dan bayi ini akan menjadi sangat kurang. Jadi bayi itu mungkin tidak merasa disayang gitu. Dan ibu lebih fokus pada memperhatikan dirinya sendiri gitu ya, gitu dampaknya. Dan sebenarnya baby blues itu sindrom ini berpengaruh sih ke keluarga secara utuh. Karena gimana ya, kalau PMS aja misalnya ya, kita kan males ngapa-ngapain, kayak serba salah jelas gitu ya Ibu. Ada orang ngomong apa tuh kita nyangkanya serba salah ya. Jadi seorang ibu yang mengalami baby blues tuh ya seperti itu. Kadang itu menurut orang lain, mungkin suaminya atau pasangannya itu memberitahu seperti ini, menurut dia itu sudah halus ya. Tapi ibu yang menderita baby blues itu menurutnya itu kayak bentak-bentak lah, kayak marah-marahin gitu. Jadi terlalu sensitif gitu ya. Karena sensitif itu, maka orang-orang terdekat harus lebih aware sama seorang ibu baru itu. Jadi tidak menuntut dan tidak menghakimi seperti itu. Saya juga banyak melihat di berita-berita kalau misalnya kayak waktu baby blues nih ibu benar-benar tidak menghiraukan bayinya gitu, tuh bisa ya Ibu ya. Jadi benar-benar kayak diletakkan begitu saja, terus kayak ditinggalkan begitu ya. Memang support system dan juga peran dari keluarga selain ibu itu juga berperan penting ya Ibu. Nah, tadi kita juga telah disinggung sedikit kalau Ibu Elisa ini telah melakukan penelitian ya Ibu. Wah, keren sekali narasumber kita sudah terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti mengenai gejolak emosi dari ibu pasca persalinan ini. Nah, dari hasil tersebut mungkin apa saja faktor-faktor yang berperan sangat penting dari masalah ini ya Ibu? Iya, oke. Ini sebelumnya saya fokusnya sih memang baru baby blues ya. Tapi sebenarnya tipe-tipe gangguan dari kesehatan mental tuh ada banyak ya. Stone membuat milestone-nya kayak gini. Jadi awalnya tuh dia baby blues atau postpartum blues, kemudian berlanjut ke postpartum depression dan juga hingga postpartum psikosis. Bedanya apa? Bedanya ya ketika baby blues tuh dia ya sedih, lelah, itu terjadi di hari ketiga sampai hari ke-6 pasca persalinan. Batasnya adalah sampai 2 minggu. Nah, ini nggak butuh treatment khusus, jadi hanya butuh perhatian, divalidasi, kemudian support system itu menjadi poin penting. Nah, kalau sudah berlanjut ke postpartum depression, dia gejalanya mirip dengan baby blues tapi lebih parah, dengan keparahan yang lebih tinggi. Nah, terjadi di bulan pertama hingga bulan ke-6. Ini perlu terapi khusus ya, dengan psikolog mungkin, dan mungkin membutuhkan psikiater juga pada kondisi tertentu. Nah, kalau psikosis postpartum itu sudah ke tahap yang parah banget sih. Ini dia ada risiko untuk ada halusinasi bahwa ada yang nyuruh
untuk membunuh bayi, iya. untuk self harm, untuk melukai dirinya sendiri. Nah, itu udah yang butuh rawat inap itu dan pemantauan rutin. Nah, biasanya nih terjadi seketika dalam 1 hingga 4 minggu pertama setelah melahirkan. Nah, ada juga jenisnya jenis lainnya yaitu anxiety atau kecemasan, kita bilangnya kecemasan pada masa postpartum. Dia itu lebih cemas berlebihan, kemudian perhatian yang berlebihan pada bayi. Biasanya itu muncul pada ibu-ibu yang perfeksionis. Makanya kita nggak usah perfeksionis banget lah. Kita jalani aja apa yang bisa kita jalani dan kita usahakan apa yang bisa diusahakan. Tuh, kayak let it flow gitu. Nah, betul. Let it flow as water. Yes, oke. Gitu. Nah, kalau penelitian kami ya tentang prevalensi baby blues di Kecamatan Dau ada beberapa faktornya. Nah, pertama dari faktor usia ya yang kita lihat itu ternyata lebih banyak yang terjadi itu di rentang usia 20 hingga 35 tahun. Angkanya 81% dibanding usia lainnya. Usia muda ya Ibu. Iya, usia sebenarnya itu usia produktif ya. Di masa itu mungkin ya karena ada bias dari penelitiannya ya, karena lebih banyak sampelnya itu di usia itu. Jadi maka dari itu angkanya tinggi di sana, karena ya mungkin di usia ini dia masih menjalani tahap transisi penting di hidupnya. Di usia 20 sampai 30 itu kan kita masih masa-masanya main-main gitu ya Ibu. Terus habis itu si explore kalau misalnya juga bekerja dia berusaha profesional, meniti karirnya menjadi profesional. Nah, terus dia seketika harus menjadi ibu baru dan dengan segala kerempongan yang ada di ibu itu. Maka mungkin itu sih faktornya. Dan di pendidikan, faktor pendidikan itu yang lebih banyak mengalami baby blues adalah pada rentang pendidikan sedang, yaitu SMA hingga D3. Nah, di sini analisis kami di pendidikan menengah mungkin mereka memiliki kemampuan coping mekanismenya yang kurang berkembang mungkin daripada yang berpendidikan rendah maupun tinggi. Di pendidikan rendah mungkin mereka karena pengalaman hidupnya sudah mungkin cukup stressful ya. Jadi mereka coping mekanismenya lebih kuat. Kalau yang pendidikan tinggi mungkin mereka karena mengemban jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah atau melakukan problem solving, dia lebih bisa aware gitu ya ke diri sendiri, lebih bisa menata itu. Nah, kalau dari status bekerja ya yang lebih banyak mengalami baby blues ternyata adalah yang tidak bekerja. Oh, begitu Ibu. Yang tidak bekerja. Kalau saya mungkin lebih kayak yang paling bekerja karena waktu karir gitu ya. Ternyata yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja ternyata lebih tinggi 67%. Karena ya yang ibu bekerja mungkin cuti persalinan kan 3 bulan ya, sudah 3 bulan udah masuk kerja. Ketika kerja dia udah ketemu sama teman-teman, bisa sharing, aku gini, kalau kamu gimana, menurutmu gimana, kayak gitu bisa sharing. Nah, kalau ibu yang di rumah aja, dia kan mengalami isolasi sosial ya, kita bilangnya isolasi sosial. Dia hanya bertemu dengan anak atau mungkin ya suami itu aja kalau pulang kerja, atau keluarga juga terbatas, keluarga yang tinggal serumah dengannya. Nah, dari analisis kami, keterbatasan interaksi sosial ini yang membuat angka kejadian baby blues itu semakin tinggi. Nah, itu dari faktor sosiodemografi. Nah, dari faktor obstetrik ada 2, dari paritas dan juga jenis persalinan. Paritas itu adalah berapa kali ibu pernah melahirkan atau persalinan ya. Jadi dari paritas yang lebih banyak itu ternyata di persalinan pertama atau ibu yang baru pertama kali punya anak ya. Di persalinan pertama kami menganalisisnya adalah kemampuan dia dalam merawat bayi dan perawatan pada dirinya itu masih belum berpengalaman ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Jadi di paritas yang kagok gitu ya mungkin Ibu ya. Langsung kayak shock gitu loh. Karena ya sebelumnya kan di perut, habis itu muncul menjadi manusia kecil yang baru. Yang kalau ditinggal dikit udah awek, kita kapan istirahatnya seorang ibu itu ya. Jadi memang jadi seorang ibu itu luar biasa, sangat berat ya Ibu. Biasanya dia hanya mengurus diri sendiri, sekarang ada seseorang yang benar-benar harus 24/7. Iya betul.
menempel sama ibunya, nggak bisa ditinggal. Nah, kalau dari jenis persalinan ya itu yang lebih banyak adalah yang mengalami operasi atau SC. Angkanya 57%. Kalau analisis kami di sini adalah pada proses pemulihan yang lebih lama dan lebih rumit di orang yang mengalami menjalani operasi itu. Walaupun sekarang sudah banyak ya era zamannya ERAX itu ya, operasi SC yang tanpa rasa sakit katanya. Tapi beberapa ibu itu bilang bahwa saya sudah ERAX tapi itu ya masih terasa sakit. Bahkan kalau obatnya nggak diminum malah lebih sakit lagi. Jadi kalau obatnya sudah habis itu malah sakit, merasa sakit. Jadi itu yang bikin ibu lebih kayak emosinya naik turun karena menahan rasa sakit, harus melakukan hal lain. Itu baby bluesnya jadinya jadi meningkat sekali itu ya. Oke. Jadi tadi telah dijelaskan ya Ibu untuk faktor-faktornya, ada yang Ibu bekerja, Ibu dengan berpendidikan seperti apa. Nah, dan di sini setelah kita mengalami perbincangan ini ya Ibu, saya mendapatkan suatu titik di mana support system itu benar-benar sangat penting karena ibu itu harus menjaga diri sendiri dan juga buah hatinya itu perlu bantuan karena dia tidak bisa sendiri. Dan ini juga peran suami itu sangat penting ya Ibu ya, setelah kita tahu itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Ibu mengenai apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu maupun anggota keluarga, bisa dari ibunya ibu mungkin ya, ataupun dari suami untuk mencegah gangguan kesehatan mental di masa pasca persalinan ini Ibu. Ya, betul, baik. Ya, support system tuh yang paling utama dan kunci sih pada kondisi baby blues ini, dan kita ada tips praktisnya ya untuk mengatasi maupun mencegah ya. Kalau buat ibu nifas tuh yang kayak di gambar ini ya, nomor satu itu tidur yang cukup. Nah, nomor satu adalah tidur yang cukup itu, karena Laskar Medika tidur, kita perlu tidur ya Ibu. Karena apalagi orang Jawa itu ada mitos kalau nggak boleh ibu nifas tuh tidur siang. Iya, katanya tuh darahnya naik, darahnya jadi putih. Wah, saya gitu. Tahu itu. Ya, kayak gitu. Mitos-mitos tuh kayak gitu. Ya kita percaya tapi tidak usah 100% dipercaya gitu loh. Karena tidur itu kebutuhan. Jadi kalau misalnya bayi tidur, ibu ikut tidur ya. Supaya kebutuhan tidurnya terpenuhi dan tidak mengganggu emosinya. Karena kalau malam tuh seringnya kan begadang ya, karena bayi itu tiap 2 jam malam gitu ya. Tiap 2 jam harus minum. Jadi kan kayak gitu kurang. Kemudian yang kedua adalah makanlah makanan yang kamu suka dan kamu mau. Juga menjaga asupan nutrisi yang bergizi seimbang, karena di masa pemulihan ini kan banyak makanan-makanan terutama protein tinggi ya yang bisa dibutuhkan untuk tubuh kita untuk pemulihan. Mungkin ada yang adanya jahitan, kemudian rahim yang tadi sudah terluka ya mungkin butuh perbaikan lagi dengan protein itu. Kemudian olahraga ringan seperti mungkin senam nifas, ada senam kegel juga, terus ada berjalan-jalan santai ya, jalan santai di sekitar lingkungan rumah juga boleh. Untuk olahraga ini idealnya itu berapa menit gitu Ibu seharinya? Idealnya mungkin bisa 15-20 menit aja. Ya, dan itu cukup ya, mungkin babynya bisa dititipkan ke suaminya dulu istirahat. Bisa kayak gitu. Ketika olahraga itu kita pasti nanti hormon endorfin itu akan keluar dan itu akan menstabilisasi emosi yang terjadi pada ibu. Hanya dalam 15 menit ya Ibu, itu sangat cukup itu. Betul. Kemudian yang ini ya, validasi yang ini gambarnya. Validasi perasaan ibu bahwa kita itu sedih itu nggak apa-apa, menangis itu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya. Jadi jangan jadi kayak saya itu super mom yang jangan kayak gitu. Kita itu nangis, sedih, capek, lelah itu nggak apa-apa. Kita itu butuh istirahat ya. Kemudian jangan sungkan untuk menerima bantuan dari orang lain ya. Meminta dan menerima bantuan ya Ibu. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah me time. Oke, me time. Ini me sangat time. perlu ya. Bisa olahraga kita me time. Hanya sesepele berendam kayak gini ya. Berendam 15 menit atau di kamar mandi lah.
kita itu udah kayak surga bagi ibu itu. 15 menit aja me time terlepas dari merawat bayi kita. Nah, terus kalau itu tadi untuk ibu ya, karena untuk pasangan dan keluarga bisa berperan sebagai support system dan juga pendeteksi dini dari gejala ini. Support system yang pasti berikan dukungan ibu emosional dan juga beri dukungan praktis. Dukungan praktis itu seperti apa? Nah, kayak ini gambarnya nih. Suaminya yang ikut mandiin dedeknya ya, terus ikut bantu mungkin cuci botolnya, terus bantu siapin makanan. Jadi ibu tuh merasa bahwa dia tuh nggak sendirian dalam mengalami masa-masa sulitnya ini. Nah, terus ciptakan lingkungan rumah yang nyaman, yang tenang, yang positif. Hindarkan dari kata-kata yang membanding-bandingkan antara ibu satu dan ibu lainnya, anak satu dan anak lainnya. Kemudian gak usah julid gitu ya. Gak usah julid. Kadang-kadang itu kita sedih, kita merasa kayak terpojokkan tuh biasanya dari orang lain, dari ibu-ibu yang lainnya. Kayak misalnya saya baru bersalin 3 hari yang lalu, itu udah ada yang bilang kok asinya sedikit, kok bayinya kecil, kok kayak gitu-gitulah. Itu yang bikin seorang ibu baru itu menjadi semakin terpuruk dan terperosok. Iya kan, ada bahaya sayang kayak mulut lebih tajam dari pisau. Itu memang betul banget. Nah, makanya juga komunikasi itu penting antara pasangan, suami dan juga keluarga ke seorang ibu itu. Jangan cuma memendam di kepala. Lama-lama tuh berontak nanti. Kayak panci presto itu loh. Kayak panci presto kalau ditutup, dibiarin lama-lama kan meledak. Nah, takutnya ketika itu hanya dipendam saja, nanti di episode mungkin saat 6 bulan, saat MPASI atau saat 1 tahun ada masalah atau gangguan pada anaknya, itu meledaknya di situ. Jadi lebih di situ ya. Jadi tidak hanya pasca bersalin di masa 40 hari nifas itu, tapi sampai seluruh episode pengasuhan anak. Berarti ini memang harus dideteksi secara dini ya Ibu. Betul. Ya untuk baby blues ini ya. Nah, di penelitian kami juga ternyata pengaruh dari dukungan sosial itu sangat-sangat erat berkaitan dengan kejadian baby blues ya. Jadi ibu yang memiliki dukungan sosial yang cukup itu terbukti tidak mengalami baby blues. Nah. Baik Ibu. Nah tadi jadi untuk Laskar Medika ya, episode ini tuh bukan hanya untuk para ibu tapi juga para suami bisa lebih aware lagi kepada istri-istrinya, kepada anaknya gitu ya Ibu. Nah baik dari pengalaman Ibu dalam mendampingi ibu-ibu pasca melahirkan gitu ya, mungkin bagaimana sih pendekatan yang paling efektif dan empatik untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit ini? Nah iya, untuk ibu-ibu baru ya atau ibu-ibu nifas yang baru saja melahirkan ya, dan seluruh keluarganya, mungkin kita harus mengetahui apa saja gejala-gejala tadi ya. Ketika kita anggota keluarga atau suami mendapati gejala-gejala itu dan tidak berlangsung sangat lama, lebih dari 2 minggu, maka sesegera mungkin carilah bantuan profesional. Boleh ke bidan terdekat, dokter terdekat, atau ke psikolog. Kemudian jika ada perubahan perilaku yang berbahaya juga. Nah, menurut WHO juga ada rekomendasinya bahwa screening dari postpartum depression and anxiety itu bisa dilakukan ya sebelum persalinan, jadi saat hamil. Nah, di sini juga pada PNC modelnya WHO juga dijelaskan bahwa prevention and early identification dari MMH atau maternal mental health condition itu perlu. Nah, itu sih. Oke, terima kasih ya Ibu. Tadi Ibu Elisa telah memaparkan banyak sekali ya, baik faktor maupun apa yang bisa dilalui oleh ibu setelah pasca persalinan dan juga dampak baby blues ini sendiri ke ibu, keluarga maupun ke adik bayinya itu sendiri ya Ibu. Nah mungkin di terakhirnya Bu Elisa bisa membagikan sebuah pesan yang hangat dan penyemangat bagi para ibu yang sedang menjalani masa pasca persalinan dan juga mungkin buat para keluarga di Laskar Medika ini. Ya. Ini baby blues itu sebenarnya normal ya, dan depresi postpartum itu serius tapi bisa diatasi. Nah, maka support system lah adalah kuncinya. Kemudian ada closing statement dari saya.
bahwa menjadi ibu adalah perjalanan yang indah namun juga penuh tantangan. Jangan merasa bersalah jika ibu merasakan gejolak emosi karena ini adalah bagian dari proses. Yakinkan diri bahwa Anda adalah ibu yang hebat dan normalisasi bahwa meminta bantuan itu bukan berarti ibu lemah. Baik, terima kasih banyak Ibu Elisa atas waktunya dan penjelasan yang luar biasa pada hari ini. Kita jadi bisa lebih memahami bahwa jadi ibu itu sebuah perjalanan yang luar biasa ya Ibu. Penuh cinta namun juga tidak mudah. Untuk para ibu di luar sana, kita harus mengingat tidak apa-apa untuk merasa lelah, sedih, ataupun kewalahan. Mencari bantuan itu bukan sesuatu yang lemah. Dan sebisa mungkin untuk para suami dan juga lingkungan di sekitar ibu untuk lebih aware kepada lingkungannya ibu itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu podcast Anamnesis edisi kali ini. Jangan lupa Laskar Medika untuk mengikuti episode-episode menarik lainnya. Saya Farsya Septiananda selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam sehat.